Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang seorang remaja penyendiri yang tinggal di rumah pohon. Hobinya adalah memata-matai orang dari rumah pohonnya itu, termasuk ketika temannya yang sedang memberi tusukan enak pada pacarnya. Remaja ini meyakini bahwa ibu tirinya adalah penyebab kematian ibu kandungnya. Kemudian, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Semenjak kematian ibunya, pemuda yang bernama Halam ini tidak mau lagi tinggal di rumah. Dia memutuskan tinggal di sebuah rumah pohon yang ia bangun sendiri. Selama di sana, kegiatan yang ia lakukan hanyalah mengintai dan terus mengintai. Bahkan hari itu ketika temannya sedang memberi tusukan enak kepada pacarnya, ia mengintai di jendela rumah pohonnya itu. Di dekat rumah pohonnya terdapat danau yang dulunya tempat ia dan ibunya menghabiskan waktu di sore hari. Salah satu kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Di rumah yang besar dan mewah ini, tinggallah ayah dan ibu tirinya. Halam sangat membenci ibu tirinya ini. Halam bukanlah anak satu-satunya. Dia memiliki saudara perempuan yang kebetulan esok hari dia akan pergi mencari kehidupan baru di luar sana. Mungkin sudah saatnya juga Halam pergi dari rumah itu dan mencari jati dirinya. Dan makan malam di restoran malam itu mungkin menjadi makan malam terakhirnya bersama saudara perempuannya yang bernama Lucy. Jika bukan karena Lucy, Halam tidak akan mau ikut makan malam di sana, apalagi dengan ibu tirinya. Di rumah pohonnya, Halam memasang foto ibunya di dinding, dengan harapan ia bisa terus mengingat dan merasa dekat dengan ibunya. Keesokan harinya, Lucy pun dijemput. Beberapa kali Lucy memanggil-manggil adiknya itu, namun tidak muncul. Meskipun begitu, Halam memperhatikan dari atas genteng. Halam mungkin tidak ingin mengucapkan kata perpisahan karena dia sudah pernah kehilangan orang yang ia cintai. Meskipun Halam mencoba mengejar dan berteriak, namun hal itu sia-sia. Kepergian Lucy membuat ayah dan ibu tirinya berpikir untuk merencanakan kepergian Halam juga. Ibu tirinya yang bernama Verity kemudian berkomunikasi dengan salah satu temannya di kota. Halam akan dicarikan pekerjaan dan tinggal di sana. Namun Halam tidak mau. Bahkan dia juga menyindir Verity melakukan itu supaya dia leluasa menguasai harta dan peninggalan ibunya. Berkali-kali Halam mencoba membahas kematian ibunya yang dirasa ganjil. Halam merasa kalau hal tersebut ada kaitannya dengan Verity. Apa yang dikatakan Halam tidak bisa dipercaya dan tanpa ada bukti nyata. Ayahnya bahkan tidak suka jika Halam terus-terusan menuduh ibu tirinya adalah biang kematian sang ibu. Sampai suatu hari, Halam didatangi Verity di rumah pohonnya. Dia ingin memberitahukan sesuatu. Dengan liciknya, Verity masuk ke kamar Halam di rumah utama, mengambil buku hariannya dan membacakan tulisannya. Halam kesal dan minta buku itu dikembalikan. Pertengkaran kecil terjadi di antara mereka. Halam mencekik Verity. Lalu Verity meremas burung Halam, berharap ia melepaskan tangannya. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Halam malah menjadi sange dan Halam pun memberi tusukan enak kepada Verity. Apa yang terjadi antara mereka ini adalah suatu kesalahan. Verity kemudian menegaskan kalau Halam harus pergi dari rumah ini dan mencari pekerjaan supaya hal ini tidak diketahui oleh ayahnya. Mau nggak mau, Halam akhirnya berangkat ke kota untuk mencari penghidupan. Baru tiba di kota, udah kena nasib sial. Malam itu hujan dan dicurigai polisi sebagai seorang jambret. Mereka pun kejar-kejaran, namun Halam berhasil kabur. Kemudian Halam tidur di ruang genset dan dikerubuti tikus. Pagi harinya ketika bangun, Halam terkejut karena melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan ibunya. Apakah ini mimpi? Tapi nyatanya tidak. Halam diam-diam mengikuti wanita itu sampai ke tempat kerjanya, yaitu sebuah hotel besar yang tak jauh dari sana. Halam bahkan nekat masuk ke dalam dan berdiri tepat di depan pintu ruangan wanita tersebut. Wanita yang bernama Kat ini bekerja sebagai HRD. Halam bahkan dengan beraninya menanyakan pekerjaan. Awalnya Kat meminta Halam mencari pekerjaan melalui pihak ketiga atau agensi. Tapi Halam terus bicara kalau dia ingin diberi kesempatan bekerja apa aja di sana. Kat yang bingung akhirnya membawa Halam pergi ke ruangan dapur. Di sana kebetulan membutuhkan tenaga, jadi Halam dipekerjakan di sana. Masa percobaan 3 minggu, jika bagus dia akan diteruskan. Tentu saja hari pertama bekerja tidaklah mudah, terlalu lambat dan memakan waktu. Pulang kerja, Halam kembali mengikuti Kat, namun dia hanya bisa sampai di depan saja. Tidak ada waktu yang disia-siakan untuk memperhatikan Kat dari kejauhan.
Hari itu Cat sedang berlatih di sebuah gym. Melihat kesempatan itu, Halam pergi ke apartemen Cat dan membuka pintunya menggunakan trik yang ia pelajari. Begitu masuk, Halam menyadari kalau apartemen Cat berseberangan langsung dengan hotel tempat ia bekerja. Lalu ia melihat-lihat di sekitar dan tak lama Cat pulang. Dan Halam pun buru-buru keluar melalui jendela. Malam itu Halam memutuskan tidur di atas genteng dekat kamar Cat, supaya dia bisa memperhatikan langsung wanita yang mirip dengan ibunya tersebut. Semenjak itu, Halam merasakan kebahagiaan. Imbasnya, pekerjaannya pun menjadi mudah dan menyenangkan. Saat jam istirahat, Halam kemudian naik ke lantai paling atas. Ruangan itu adalah ruangan yang isinya jam besar hotel. Tempat itu sepertinya menjadi tempat favorit baru bagi Halam. Dari sana dia bisa melihat dan memantau langsung ke arah Cat menggunakan teropongnya. Tapi dia punya masalah. Salah satu pegawai hotel ada yang memergokinya dari atas. Namanya adalah Alasdair. Dia adalah supervisor bagian kamar hotel. Jika sekali lagi Halam ketahuan naik ke sana, dia akan langsung melaporkan dan dipecat. Namun Halam tidak gentar. Dia tetap di sana dan bahkan dijadikan tempat tidurnya. Memantau Cat kini menjadi aktivitas sehari-hari. Dan di satu malam, dia melihat Cat sedang bersama seorang pria. Halam yang penasaran kemudian ke sana dan ternyata pria itu adalah Alasdair. Sungguh hal tersebut membuat Halam geram. Bagaimana bisa? Tidak hanya itu, markas Halam akhirnya juga ketahuan olehnya. Dia mengancam Halam akan melaporkan kejadian ini pada Cat. Namun Halam juga mengancam kalau dia akan melaporkan kelakuannya pada istrinya. Jadi mereka sama-sama pegang kartu ya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Halam dipanggil oleh Cat ke ruangannya. Awalnya dia takut kalau Alasdair memberitahukan kelakuannya tempo hari. Tapi ternyata Cat memanggil dirinya karena ingin memberikan ucapan selamat. Halam akan dipindahkan ke bagian front office menjadi bellboy, dan hari itu menjadi hari yang membahagiakan baginya karena sudah dipercaya Cat untuk mengemban tugas yang lebih baik. Tapi tentu saja ada hal yang membuat Halam kembali sedih. Saat itu dia kembali mengikuti Cat ke apartemennya. Dia melihat ada Alasdair di sana dan sedang memberi tusukan enak kepada Cat. Udah gitu sempat-sempatnya mengejek dan tahu kalau Halam sedang mengawasi mereka. Sampai suatu hari Halam didatangi Cat di front office sambil mengatakan selamat ulang tahun. Dan hari itu memang hari ulang tahunnya. Jadi temannya mengajak Halam untuk merayakannya. Begitu juga dengan Cat. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berpesta di sebuah kafe. Malam itu mungkin menjadi malam yang panjang bagi Halam dan Cat. Kebetulannya lagi, temannya udah pulang duluan karena ngantuk. Sementara Halam dan Cat lanjut minum sampai teler. Akhirnya Cat mengajak Halam pulang ke apartemennya. Dan tentu saja, Cat ingin diberi tusukan enak oleh Halam dengan kondisi yang tidak sadar. Namun Halam tidak mau, entah mengapa, dan Halam hanya ingin bubuk di sampingnya aja. Seakan-akan itu dia bisa merasakan ada di samping ibunya kembali. Namun sayang, keesokan harinya Cat meminta maaf dan sambil mengatakan kalau apa yang terjadi malam itu adalah suatu kesalahan. Lebih baik mereka melupakan itu, tapi itu hanya sebuah ungkapan Cat saja. Pada kenyataannya, Cat merasa nyaman dan senang bersama Halam. Dan di situ Halam memberi tusukan enak kepada Cat. Hari-hari Halam kini semakin membaik dan bahagia. Sampai suatu hari Halam kedatangan ayah dan ibu tirinya. Ayahnya ingin meminta persetujuan dari Halam kalau rumah mereka akan diruntuhkan dan dibangun ulang menjadi rumah kaca untuk kebun. Ada sebuah perusahaan yang ingin membeli tanah mereka. Namun Halam menolak dan tidak boleh ada yang merusak peninggalan ibunya. Tapi usut punya usut, ternyata ayahnya Halam mengalami pailit dan berhutang banyak. Satu-satunya harapan adalah menjual tanah tersebut. Halam yang kepikiran kemudian pulang ke rumahnya, menculik ibu tirinya lalu menceburkan ke dalam danau. Halam berharap ibu tirinya itu tewas, tapi dia tidak tega. Lalu tak lama setelah itu ayahnya datang sambil meminta maaf dan mengatakan kalau kematian ibunya adalah salahnya. Diketahui ibunya kecanduan sebuah obat-obatan. Suatu malam di overdosis dan meninggal. Ayahnya waktu itu bisa aja menolongnya, namun dia tidak melakukan. Ia pun kini menyesal. Namun satu hal yang pasti, kalau mereka menyayangi Halam sampai kapanpun. Halam kemudian kembali ke kota, mendatangi Cat, namun Cat melarangnya masuk. Mungkin di dalamnya ada seorang pria. Cat tahu kalau ini mungkin akan mengecewakan bagi Halam. Halam pasti akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dirinya, dan dia yakin akan hal itu. Halam masih sangat muda, dia tahu kalau perjalanannya masih panjang. Dan film pun berakhir.
Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.